Dengan siapa ini? Dengan Gogon. Pilih uang 50.000 cuma-cuma atau 100.000 tapi kasih kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim. 50.000 mas. 100.000 dong mas. 50.000 enggak boleh. Nanti kontennya udah selesai nih kalau gitu doang. Ya udah kalau gitu 100.000 lah, repot. Oke kalau gitu. Kata-kata hari ini mas Gogon. Wanita bisa dicintai hanya karena paras cantiknya. Sementara pria harus melakukan suatu effort untuk bisa dicintai. Kata-kata saya tadi adalah pembuka dari cerita yang akan saya bawakan hari ini. Cerita seorang primadona kampus yang kecantikannya sudah lintas generasi. Mulai dari maba sampai alumni, semua pasti sudah tahu dengan pesonanya. Tak hanya pria yang punya selera, primadona satu ini pun begitu juga. Tapi dalam perjalanan hidup, terkadang semua selera akan hancur begitu saja jika lawannya adalah jodoh dan takdir. Tanpa berlama-lama, jadi begini ceritanya. Shh, tonton sampai akhir ya, ada plot twistnya. Cantik? Pasti. Terkenal? Jelas. Idola semua pria? Ya, begitulah kira-kira penjelasan singkat tentang Kiki. Mendapat gelar sebagai wanita tercantik di kampus selama 3 tahun dan model di baliho-baliho kampus tentu cukup memvalidasi betapa cantiknya Kiki. Selayaknya wanita cantik pada umumnya, selera Kiki dalam memilih pasangan tentu saja tinggi. Itu semua terbukti dari siapa pacar Kiki sekarang. Namanya Sandy. Calon ketua BEM, pemain basket andalan kampus, dan tentu saja tampan dan menawan layaknya Daud. Kayaknya enggak deh, Daud kan kayak beruk. Sebenarnya Kiki tak sepemilih itu dalam mencari pacar. Tapi yang pasti ia menghindari pria cupu yang punya 10 ciri-ciri ini. 1. Celananya baru ganti sebulan sekali. 2. Pelit dan selalu sok bisa servis HP pas HP-nya rusak. 4. Duitnya habis buat top up. 5. Selera ngasih kadonya jelek. 真的想得出全世界最差劲的礼物，把它灌气。 Lanjut, ke-6, jorok. Ke-7, cara PDKT-nya jelek dan sering nanya hal-hal membosankan. Ke-8, keyboard warrior. Ke-9, gak peka sama lingkungan. Ke-10, gak sadar kalau selalu dimanfaatin orang lain. Nah, itulah 10 ciri-ciri yang Kiki tulis di status Facebooknya. Status yang berhasil mendapat ribuan like, share, dan komentar. Postingan yang jelas menuai pro dan kontra dari banyak orang. Dan semua pasti tahu siapa yang akan kontra dengan post ini. Iya, mereka-mereka yang disindir oleh Kiki lah yang pasti marah dan tidak terima. Tapi Kiki jelas tidak peduli. Sekalipun ia menjadi musuh para pria cupu di kampus, Kiki tetap tidak peduli. Karena orang-orang itu tidak level dengan primadona sepertinya. Baru saja Kiki membuat sensasi di kampusnya, ia tiba-tiba harus berhadapan dengan realita. Teman sekamarnya di asrama justru jatuh cinta dengan seorang pria cupu. Ia bahkan berani membandingkan pria cupu idamannya dengan Sandy. Sandy memang tampan, tapi pesona pria cupu bisa mengguncangkan hukum alam. Wow. 我不敢相信，林宇娟竟然会选择跟宅男在一起。 Setelah seminggu lebih tinggal sendiri di asrama, Kiki kali ini akan punya seorang teman baru. Seorang wanita lincah dengan beragam medali emas dari cabur taekwondo.梁小琪，我是你的新室友陈美雪。 Namanya adalah Mia, gak pakai Khalifa. Lelaki idamannya adalah pria sporty, ya seperti Sandy lah. Mia ingin sama sporty seperti pria idamannya. Maka dari itu ia memilih latihan taekwondo. Tapi nyatanya ia salah, karena pria sporty lebih menyukai wanita cantik dan anggun mirip seperti Kiki. Kiki lalu menyemangati Mia, dan ia berjanji akan mengajari Mia cara berdandan seperti dirinya nanti.
Malam itu, Kiki harus mengerjakan tugas di perpus sampai malam. Dan saat pulang, tiba-tiba ia harus melihat fenomena alam yang membuatnya bingung. Danau besar yang ada di kampusnya tiba-tiba mengering. Karena penasaran, ia pun coba mendekat dan membuatnya terpleset jatuh ke sana. Sudah jatuh tertimpa wibu bau bawang. Begitulah kira-kira nasib Kiki. Kiki pun langsung kabur dan ingin cepat-cepat mandi bunga 7 rupa. Tapi di tengah-tengah Kiki kabur, ternyata ada entitas pria cupu lain yang melihatnya. Ia lalu datang ke danau yang mengering tadi, memfoto korbannya dan menguploadnya ke Facebook dengan caption legenda danau kampus. Postingan itu pun viral, dan saking cepatnya kabar itu viral, Mia bahkan sudah tahu sebelum Kiki sampai ke kamarnya. Semua kabar itu juga dibarengi dengan misteri-misteri yang ada di danau. Konon katanya begini, barang siapa ada sepasang laki-laki dan perempuan bertemu saat danaunya mengering, maka selamanya mereka akan menjadi jodoh. Seluruh mahasiswa di kampus Kiki terus mencari siapa wanita yang ada di danau saat danaunya mengering. Kiki terus merasa ketakutan. Ia tidak mau kalau sampai orang-orang menjodohkannya dengan wibu bau bawang semalam. Namun semakin Kiki takut, dia justru semakin dekat dengan takdirnya. Saat Kiki berniat untuk ketemu Sandy tiba-tiba memanggil teman yang jenius. Namanya Rian. Dan Rianlah wibu yang semalam menabrak Kiki. 我的手链，我想跟你讲一下。 Selain Mia, Kiki memang tidak memberitahu siapapun kalau dialah orang yang ada di danau kampus. Dan baru sekarang Kiki cerita ke pacarnya tentang apa yang terjadi semalam. Jelas Sandy tertawa terbahak-bahak. Ia tidak bisa membayangkan primadona kampus seperti pacarnya akan takluk pada pria cupu seperti Rian. Ya, Kiki pun merasa begitu. Saking jijiknya, Kiki memberikan gelangnya tadi pada Mia. Kiki jijik jika harus dekat dengan Rian. Apalagi Rian punya 10 ciri-ciri pria paling ia hindari. Jadi jika Kiki akan berjodoh dengan Rian, maka Kiki sama saja menjilat ludahnya sendiri, sekaligus menjatuhkan harga dirinya sebagai primadona. Walaupun begitu, Kiki tetap penasaran dengan kebenaran legenda itu. Kiki minta Mia menemaninya ke perpus kampus untuk mencari cerita sejarah apapun yang ada di sana. Ternyata danau kampus sudah ada sejak zaman revolusi Cina, dan semua legenda itu dimulai dari sana. Dulu, ada salah satu pejuang wanita yang lompat ke danau demi kabur dari serangan tentara. Tapi danaunya justru mengering. Wanita itu lalu ditolong seorang pria. Dan sejak saat itulah, keduanya terus bersama hingga maut memisahkan. Memasuki masa modern, sudah ada 3 pasangan yang sukses sampai menikah karena legenda danau kampus. 1 pasangan dari Cina dan sisanya dari Taiwan. Kisah-kisah itu terus diromantisasi. Para pasangan yang menikah itu menyebut diri mereka sebagai korban yang berbahagia. 同学，你怎么可以破坏公物？你以为这是命运？ 小琪， Dan Kiki beruntung, karena tadi hanyalah mimpi. Tapi saat ia bangun, ada kabar yang lebih buruk. Semua teman kampusnya sudah tahu kalau wanita yang ada saat danau mengering itu adalah Kiki. Kiki langsung tahu siapa orang yang membocorkan ini semua. Dan iya, Sandy lah orangnya. Katanya, Sandy tak sengaja cerita pada teman-temannya, karena menurutnya itu sangat lucu. Lagian, Sandy juga tidak percaya kalau legenda itu benar-benar ada. Dan ia yakin Kiki juga tidak akan mau dengan Rian. Tapi sepertinya Sandy salah, karena sekarang hati Kiki mulai berdebar-debar saat melihat Rian. Ditambah lagi, kemanapun Kiki pergi, Rian secara tak sengaja juga di sana.
Tak ingin terus terjebak dalam kisah legenda yang menurutnya tak mungkin ada, Kiki mulai datang melakukan wawancara ke salah satu korban yang berbahagia. Namanya Pak Chan. Pak Chan adalah bisnismen sekaligus keturunan sultan yang punya selera tinggi dalam memilih pasangan. Dan ada satu yang kriteria paling ia hindari. Iya, Pak Chan sempat mengutuk kalau dirinya tidak akan mau menikah dengan wanita gemuk. Namun saat danau mengering, justru wanita gemuklah yang muncul dan membuat Pak Chan menikah, lalu langgeng sampai sekarang. Tak peduli kaya, miskin, cantik, tampan atau jelek sekalipun. Jika danaunya mengering, maka di sanalah cinta sejati itu datang. Begitulah pesan terakhir Pak Chan pada Kiki dalam wawancaranya kali ini. Sekuat apapun pikiran Kiki menolak, tapi hatinya tetap saja bergejolak. Kiki jadi lebih murung, dan ia mulai bertanya pada teman Sandy. Rian itu sebenarnya orang yang seperti apa? Rian sejatinya memang bukan mahasiswa. Ia hanya tukang parkir yang kebetulan mau belajar dan akhirnya mendapat beasiswa dari kampus. Fakta itu semakin membuat Kiki ingin menjauh dan tidak mau dekat dengan tukang parkir seperti Rian. Tapi di balik tampangnya yang ngangong, Rian ternyata adalah pria andalan kampus. Ia bisa memperbaiki wifi kampus, server kampus, website kampus, servis laptop, servis HP, dan masih banyak lagi yang bisa Rian lakukan. Rian juga selalu berkata iya saat dimintai tolong temannya. Tak lama kemudian, Mia tiba-tiba datang. Dan Kiki pun memperkenalkan Mia pada Sandy dan temannya sebagai juara taekwondo. 没选很厉害哦，他赢了好几次跆拳道冠军。当然下来看看啊。好啊，强。外挂。 这样打还真的打，太妙了。 Tujuan Mia ke sana adalah memberitahu kalau Mia sudah dapat kontak pasangan kedua. Seorang wanita karir yang menikah dengan pria penjual ikan di pasar. Kiki yang ingin segera datang ke sana harus terhalang dengan sepedanya yang diangkut paksa oleh pihak kampus karena parkir sembarangan. Yang berarti Kiki harus berurusan dengan Rian lagi dan lagi. Tapi memang benar, semakin Kiki mencoba untuk tidak mendekat-dekat dengan Rian, semakin ada saja kejadian yang datang. 不要。 Karena terpaksa, Kiki akhirnya minta bantuan pada Rian. Dan setelah selesai semuanya, Kiki mulai membuka obrolan. Ia bertanya tentang pin yang Rian pakai. Semua pin itu adalah sebuah penghargaan dan bentuk kejeniusan Rian dalam bidang IT. Namun di antara semua itu, pin kura-kura lah yang paling Rian jaga. Pin itu diberi oleh ibunya saat Rian masih kecil. Dan Rian selalu ingin menjaga pin kura-kura itu selamanya. Di tengah obrolan itu, tak ada angin tidak ada hujan, tiba-tiba... 在哪里？在哪里？里面，我帮你拿，我帮你拿，你等一下。什么？是药吗？拿。没事吗？ Iya, setiap jam 1 siang, Rian harus minum jus jeruk. Kalau enggak, ya kejang-kejang kayak tadi. Dan dari kejadian ini, Kiki jadi tahu lebih banyak tentang Rian. Tapi itu bukan berarti Kiki jadi pasrah dengan keadaan. Ia masih terus menggali informasi tentang legenda danau kampusnya. Wawancara pasangan kedua pun masih belum berhasil membuat Kiki menerima takdirnya. Cerita romantis antara wanita karir dan pria penjual ikan tidak cukup membuat Kiki ikhlas kalau ia harus berjodoh dengan Rian. Kiki ingin mematahkan semua legenda itu dan tidak ingin bertemu lagi dengan Rian. Yaitu dengan cara terus berada di asrama selama seharian. Ide yang cemerlang, tapi ternyata tidak cukup ampuh untuk mematahkan mitosnya. 3秒交代多点。对不起，对不起，刚刚真的很不好意思。我
Setelah selesai melepas lemnya, Kiki mulai marah-marah. Ia merasa terus dibuntuti oleh Rian. Bahkan Kiki minta Rian untuk tidak muncul lagi di depannya. Rian tak menjawab sepatah kata pun. Tapi Tuhan membantu Rian dengan cara yang lain. 谁叫你每天都碰他？你干嘛？ Ulah ya, jangan pelan-pelan dong. Malah udah ada yang berdiri. Harga diri Kiki langsung terjun bebas setelah kejadian tadi. Tidak ingin keadaan seperti ini terus berlanjut, Kiki kembali menemui Rian di danau. Kiki marah dan merundung Rian habis-habisan. Rian dicap sebagai pria cupu, kutu buku, wibu, dan freak. Kiki bahkan membuang semua barang yang ada di tas Rian. Dan nyaris semua pin di baju Rian termasuk pin kura-kura miliknya. Kiki minta agar Rian bersumpah untuk menjauhinya dan jangan pernah nongol lagi di depannya. Dan Rian tak bisa bertindak apa-apa. Ia hanya menuruti apapun yang Kiki minta padanya. Rian tak mau lagi keluar kamar. Bahkan ia sudah tak mau mengurus server dan wifi kampus, sampai-sampai membuat sisi kampus kewalahan. Dekan kampus pun sampai memohon pada Kiki untuk mencari Rian, karena kampus sangat membutuhkannya. Dengan penuh terpaksa, Kiki harus kembali mencari Rian. Namun Rian berkali-kali malah menghindar, karena ia tidak mau melihat Kiki marah-marah lagi. Tapi dengan beribu akalnya, Kiki akhirnya berhasil mencegat Rian. Dan ia pun minta maaf atas apa yang ia lakukan kemarin. Keesokan harinya, Kiki juga membawakan jus jeruk kesukaan Rian sebagai bentuk permintaan maafnya. Kiki kini mulai merasa khawatir saat melihat Rian harus pulang terakhir dan masih sibuk mengurus server kampus. Hati keras Kiki perlahan-lahan luluh. Dan setiap kali melihat Rian, hatinya selalu berdebar tak karuan. Bahkan saat Sandy menciumnya, rasanya sudah tidak seperti dulu. Kiki sudah mati rasa pada Sandy. Dan sepertinya hatinya kini hanya untuk Rian seorang. Merasa ada yang aneh dengan pacarnya, kali ini gantian Sandy yang turun tangan. Ia minta pada Rian untuk menjauhi Kiki sejauh-jauhnya. Sementara Kiki, ia masih ingin mencoba membatalkan legendanya. Kiki lalu mencari caranya dengan bertanya pada istri si penjual ikan di pasar. Dan ternyata caranya hanya satu. Yaitu memukul lonceng yang ada di kampus sebanyak 10 kali. Namun lonceng kampus ini adalah lonceng bersejarah yang tidak bisa dibunyikan dalam sembarang momen. Ditambah lagi, Kiki harus memukulnya dengan pemukul yang asli. Dan pemukul yang asli ada di perbatasan Cina sana. Jadi Kiki harus mencarinya ke sana dan meminta pemukul yang asli itu. Ia rela jauh-jauh pergi ke perbatasan untuk mencari pemukul yang asli. Tapi sayangnya pemukul yang asli sudah lama hilang. Keturunan pemiliknya hanya tahu kalau pemukulnya terkubur di sebuah ladang rumput di pinggir kota. Dan jika Kiki mau mencarinya, ia harus ke sana mencarinya sendirian. Walau sudah di ujung negara dan di tengah rerumputan yang luas, ternyata Kiki tetap saja ketemu lagi dengan Rian. Rian datang ke sana dengan tujuan yang sama. Namun ia datang dengan persiapan yang lebih matang. Bahkan ia membawa metal detektor untuk bisa segera mendapat pemukulnya yang asli. Tapi karena ladang rumputnya terlalu luas, mereka tak kunjung menemukannya sampai malam tiba. Rian pun mendirikan tenda dan membuat api unggun untuknya dan Kiki. Kiki di sana menyadari kalau pin Rian sudah kembali lagi, tapi tidak dengan pin kura-kura kesayangannya. Kiki pun minta maaf pada Rian atas apa yang terjadi waktu itu. Kiki juga bertanya kenapa Rian kesini. Padahal semua orang tahu kalau Rian juga menyukai Kiki. Tapi bagi seorang pria sejati, Rian tidak ingin wanitanya jatuh cinta hanya karena takdir semata. Ia ingin membantu memecahkan mantra itu dan biarkan Kiki bahagia dengan pilihannya sendiri. Wah, gentleman sekali kamu, Rian.
Tapi, walau terlihat tegar, hati kecil Rian tetap saja ingin bersama Kiki. Itu semua terbukti keesokan harinya. Saat Rian akhirnya berhasil menemukan pemukul yang asli, Rian nyaris tak memberitahukannya pada Kiki. Dan setelah perang batin, Rian akhirnya memutuskan untuk memberitahu Kiki. Hal yang tentu membuat Kiki sangat senang dan langsung melupakan Rian begitu saja. Tanpa peduli bagaimana perasaan Rian dan perasaan dalam hatinya yang bertepuk sebelah tangan. Setelah kembali ke kampus, Kiki, Rian, dan Sandy menyusun rencana untuk memukul lonceng itu sebanyak 10 kali. Sayangnya niatan itu ketahuan oleh Satpam. Sandy segera pergi tanpa peduli nasib Kiki akan bagaimana. Sementara Rian masih ada di sana dan siap menangkap Kiki jika ingin lompat dari atas. Karena loncengnya tadi patah dan harus menunggu diperbaiki, jadi kesempatan Kiki untuk memukul lonceng itu hanya sekali, yaitu saat peresmian ketua BEM nanti. Dan karena Sandy adalah calon tunggal, jadi ia minta pada Sandy biarkan ia saja yang naik dan memukul loncengnya. Tapi niatan itu Sandy tolak mentah-mentah. Ia tak ingin momen spesial itu diberikan pada Kiki. Sandy ingin naik sendiri dan menjadi sosok penting yang ada di kampus. Jelas Kiki merasa sakit hati. Ia sudah melakukan segalanya untuk mematahkan legenda itu dan menjaga hubungannya dengan Sandy. Tapi justru Sandy masih saja egois dengan dirinya sendiri. Kiki pun ingin maju dalam pemilihan ketua BEM nanti untuk melawan pacarnya sendiri. Tapi Sandy justru meremehkannya dan tidak akan ada yang mau memilihnya. Kearoganan Sandy coba dilawan oleh Rian. Tapi tentu saja, Rian bukanlah lawan yang sepadan untuk Sandy. Pemilihan ketua BEM yang tadinya hanya ada 1 kandidat, kini bertambah menjadi 3. Tujuan Rian ikut ini bukan untuk menjadi ketua BEM dan memikat hati Kiki. Rian hanya ingin menang dan membiarkan Kiki naik dan memukul loncengnya. Namun image Kiki sebagai musuh para pria cupu dan Rian sebagai pria cupu sudah pasti butuh usaha lebih untuk memenangkan pemilu ketua BEM. Rian segera mengerahkan pasukan wibu dan pria cupunya. Mereka mengerahkan segala strategi untuk memecah suara Sandy dan membaginya menjadi suara Kiki ataupun Rian. Berbagai program mereka suarakan, seperti wifi gratis 24 jam, server web kampus anti lemot, dan turnamen game online dijanjikan oleh Rian dalam orasinya. Program yang nampak lebih menarik bagi seluruh mahasiswa dibanding program bertele-tele yang Sandy tawarkan. Dan saat Kiki yang berorasi, ia minta siapapun yang memilihnya memindahkan suara mereka kepada Rian. Hari pemilihan pun akhirnya tiba. Saat Rian akan menyoblos, tiba-tiba ia mendengar obrolan Mia dan Kiki. Kiki tak mau dengan Rian, bukan karena ia cupu atau ibu. Tapi Kiki hanya tak ingin reputasinya sebagai primadona kampus rusak hanya karena berpacaran dengannya. Apalagi untuk menggandeng Rian di luar, rasanya seperti aib yang dibuka di depan umum. Hati Rian pun teriris saat mendengarnya. Tapi sebagai pria sejati, Rian mencoba tetap tegar. Ia tetap berperilaku seperti tidak terjadi apa-apa. Dan akhirnya, segala usaha Rian untuk melawan Sandy di pemilihan BEM hari ini perlahan-lahan menunjukkan hasilnya. 吴承顺当选了！ Rian akhirnya sukses membuat Sandy gigit jari. Ia berhasil menjadi ketua BEM yang baru di kampusnya. Ia berikan kehormatan untuk memukul lonceng itu pada Kiki. Bahkan Rian sudah menyelipkan pemukul aslinya di dalam lonceng. Kiki harusnya memukulnya sebanyak 12 kali untuk meresmikan Rian menjadi ketua BEM. Tapi Kiki hanya akan memukulnya 10 kali saja. Dan bismillah, mitos itu akan selesai hari ini juga.
你怎么可以这样讲？不要讲。11、12。Saat memukul loncengnya tadi, semua kenangan Kiki dan Rian tiba-tiba muncul. Kenangan baik, kenangan buruk, semua melebur menjadi satu dan punya tempat tersendiri di dalam hati Kiki. Hingga akhirnya, Kiki memilih untuk tidak mematahkan legenda itu dan memantapkan hatinya untuk memilih Rian sebagai pilihan hatinya. Semua pria cupu yang ada di kampus menjadikan kisah Rian sebagai kisah yang inspiratif dan memberikan harapan bagi mereka untuk bisa merebut hati wanita-wanita cantik seperti Kiki. Dan ternyata legenda danau kampus itu nyata adanya. Hati Kiki dan Rian terasa penuh kali ini. Tak perlu ada lagi drama untuk menghancurkan legenda yang sudah ada. Kiki sudah menerima Rian sepenuhnya sebagai kekasih. Dan ia ingin terus bermesraan dengan Rian seperti ini selamanya. Kiki tiba-tiba terpaku saat ia mendengar temannya tadi bilang kalau tang ini hanya bisa dipakai untuk memotong gembok sepeda saja. Ia ingat betul bagaimana Mia membersihkan tangannya sebelum berjabat tangan dengan Sandy hari itu. Kiki sadar ada yang tak beres dengan semua ini. Ia langsung pergi ke perpus kampus dan benar, buku tentang legenda danau kampus sudah dimodifikasi. Kiki semakin ragu-ragu dengan legenda danau kampusnya dan segera menelusuri bagaimana fakta yang sebenarnya. Kiki lalu mencium bau air danaunya dan akhirnya ia sadar kalau baunya adalah bau kaporit, bau khas kolam renang. Kiki kemudian datang ke kolam renang kampus, sekaligus bagaimana sistem pengairan yang ada di sana. Hingga akhirnya Kiki kini sadar kalau air itu tidak mengering tiba-tiba, tapi memang sudah ada yang mengaturnya. Tapi bagaimana dengan para korban yang berbahagia tadi? Iya, semuanya juga hanya kebohongan semata. Kantor Pacan adalah sebuah kantor agensi aktor. Bahkan semua orang yang terkait dalam legenda tadi, semuanya adalah orang-orang di dalam agensi ini. Jadi apa yang selama ini terjadi di hidup Kiki bukanlah sebuah kebetulan, dan sudah ada yang men-settingnya. Bahkan Mia pun selama ini hanya memanfaatkan Kiki saja. Pria idaman yang selama ini ia ceritakan adalah Sandy. Jadi ia sengaja meniru gaya dandanan Kiki hanya untuk merebut hati Sandy. Disinilah Kiki akhirnya sadar kalau selama ini hidupnya hanya rekayasa. Dan sepertinya Kiki sekarang tahu siapa dalang di baliknya. Datangnya Kiki ke kamar Rian semakin meyakinkannya kalau memang Rianlah orang yang mengatur hidupnya selama ini. Bahkan orang di balik mengeringnya danau itu, Rian jugalah yang membuatnya. Hidup Kiki sejak kejadian danau mengering memang berubah total. Dan Rianlah orang yang merancang semuanya. Rian membayar Mia untuk sekamar dengan Kiki, sekaligus memasangkan virus di HP Kiki agar Rian bisa terus memantau GPS HP Kiki. Jadi Rian seakan-akan selalu bertemu dengan Kiki setiap harinya secara tidak sengaja. Buku di perpustakaan dan berita tentang legenda itu juga dibuat oleh Rian. Bahkan informasi di website dan Facebook semua otaknya adalah hasil rancangan sendiri. Rian juga yang membayar orang-orang untuk agensi dan meyakinkan Kiki kalau memang Rianlah jodohnya. Namun, sekeras apapun usahamu, wanita akan selalu marah saat dibohongi. Tapi Rian mencoba semua yang ia bisa. Ia sudah tahu kalau kesempatannya berpacaran dengan Kiki sangatlah tipis. Maka dari itu, ia membuat peluangnya sendiri.
Tapi usaha itu justru menjadi serangan bagi Rian. Kiki bilang, kalau peluang yang tadinya kecil itu, sekarang tertutup sepenuhnya. Dan Kiki takkan mau lagi berpacaran dengan pembohong seperti Rian. Dengan segala keberanian yang tersisa, dengan kalimat yang terbata-bata, Rian meminta maaf. Ia meminta maaf dengan segala ketulusan hatinya. Ia tahu kalau tak ada kebohongan yang bisa dimaafkan. Tapi Rian juga meyakinkan kalau cintanya pada Kiki adalah cinta yang tulus. Dan tak ada orang lain yang bisa membuat Rian tertarik selain Kiki. Sekarang Rian tahu kenapa pria cupu tak pernah berpacaran dengan wanita cantik. Semua itu terjadi karena wanita cantik tak pernah memberi kesempatan pada pria cupu untuk memulainya. Dan jika Kiki mau memberi Rian sebuah kesempatan, maka Rian hanya meminta 5 menit saja untuk mengucapkan kalimat-kalimat terakhirnya. Sayangnya, Kiki sudah terlalu sakit hati dan tidak memberi 5 menit terakhir itu pada Rian. Rian pun akhirnya ditemukan pingsan setelah 4 hari tak keluar kamar sama sekali. Ia harus segera mendapat perawatan intensif karena kondisinya sangat lemah. Kiki pun mendengar kabar itu. Namun karena tak mungkin ke sana dengan tangan kosong, Kiki mampir untuk mencarikan pin kura-kura yang pernah ia buang. Dan setelah pinnya ketemu, Kiki segera mencucinya dan memberikan pin itu kembali kepada pemiliknya. 但是，我能原谅你吗？ Walau harus berakhir pada sebuah tangisan, tapi pada akhirnya Kiki memberikan 5 menit terakhir untuk Rian menjelaskan semuanya. 5 menit yang menjadi 5 hari. 5 hari yang menjadi 5 bulan. 5 bulan yang menjadi 5 tahun. Dan 5 tahun yang masih akan terus bertambah. Keduanya kini jadi sepasang suami istri. Keduanya saling memaafkan. Rian memaafkan segala hinaan yang sudah Kiki lontarkan. Sementara Kiki memaafkan semua kebohongan yang telah diatur oleh Rian. Hidup Rian yang dulunya hanya seorang tukang parkir, sekarang sukses menjadi dosen di kampusnya. Dan juga pemilik dari kampus itu. Jadi sekarang Rian telah menjadi sultan. Dan itu semua setelah membangun rumah tangga yang sehat bersama Kiki. Ekspresi saya waktu selesai nonton film ini persis kayak Lek Bagong. Awalnya saya kira film kocak atau enggak film sekedar lucu aja di situ. Tapi setelah selesai nonton, bagus juga ini filmnya. Lucunya ada dan pesan yang disampaikan juga sebenarnya dalam. Dan seperti apa yang saya sampaikan di awal, laki-laki hanya akan dicintai jika sudah memberi sesuatu. Effort Rian itu nggak main-main. Ia merencanakan semuanya sejenius mungkin, hingga Sandy dan Kiki sama sekali nggak tahu. Dan untuk pria seperti Rian, biasanya tidak peduli dengan cinta. Mereka hanya selalu berkutat dengan kesenangannya sendiri tanpa peduli sekitarnya. Tapi ya, begitu laki-laki. Tapi untuk menjadi laki-laki sejati, tidak perlu banyak kata-kata. Cukup tunjukkan aksi nyata. Karena laki-laki sejati yang dinilai adalah usahanya, bukan mulut manisnya. Saya Gogon dan segenap tim Musrapi Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan like, komentar, mensubscribe, dan juga memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang, kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semua dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik nafas. Buang. Tengah kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.